Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pupuk yang banyak tidak menjamin produktivitas akan maksimal. Kenapa demikian? Karena petani kita rata-rata atau dominannya hanya mengenal pupuk urea dan NPK. Nah, inilah yang terjadi di lapangan sehingga terkadang tanaman itu tidak berimbang kebutuhannya yang bisa diserap oleh akar tanaman tersebut. Ketika dominansi yang diberikan hanya unsur nitrogen, fosfat, dan kalium, maka tentu akar tanaman akan mencari kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti misalnya kalsium, magnesium, sulfur yang ada di dalam tanah. Tapi ketika stok unsur-unsur yang lain ini sudah tidak ada lagi di dalam tanah, maka terjadilah pertumbuhan yang jomplang pada tanaman kita. Dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan, misalnya pada tanaman padi, itu kehijauan daunnya sampai biru. Nah, jadi sudah tidak hijau lagi tapi sudah mendekati warna biru. Nah, ini yang terjadi ketika pemberian nitrogennya, ureanya terlalu banyak. Padahal di daun itu tidak hanya membutuhkan nitrogen, dia membutuhkan juga magnesium untuk klorofil daun dan membutuhkan sulfur juga untuk mempertebal daun. Nah, sehingga kalau misalnya hanya diberikan nitrogen, ya itu tadi terjadi pertumbuhan yang jomplang, ada kekurangan dan ada kelebihan pada struktur batang dan daun. Nah, unsur-unsur yang lain ini diambil oleh tanaman atau diserap oleh tanaman sampai menghabiskan stok yang ada di dalam tanah. Nah, dari mana akan datang magnesium misalnya, kalsium, sulfur, silika, boron, kalau kita tidak pernah memasukkan ke dalam tanah? Nah, inilah yang menjadikan dipupuk sebanyak-banyaknya pun tidak ada jaminan bahwa panennya akan maksimal atau panennya akan naik. Di tanaman-tanaman jagung juga seperti itu, di tanaman cabai, terus tanaman bawang, tanaman sawit atau tanaman-tanaman tahunan yang lain. Petaninya mengatakan ini sudah maksimal saya melakukan pemupukannya tapi kok hasilnya tidak meningkat. Ya, hasil tidak meningkat itu karena adanya ketidakseimbangan. Contoh misalnya pada batang. Batang itu kalau di padi itu membutuhkan silika, membutuhkan kalium, membutuhkan kalsium. Nah, tapi kalau misalnya yang diberikan hanya kalium saja, tentu batangnya tidak akan sempurna dalam sel itu. Nah, ketidakseimbangan nutrisi atau pupuk inilah yang menyebabkan tanaman kita mudah sekali terserang hama dan penyakit. Seperti halnya di tanaman cabai. Tanaman cabai ketika tidak sempurna unsur kalsiumnya, maka mudah sekali tanaman itu terserang keriting daun. Walaupun tentu ada faktor hama trip di situ, ada tungau di situ. Tetapi kalau misalnya kalsiumnya tercukupi, kebutuhan silikanya tercukupi, maka daun itu akan tebal. Daun ini akan sempurna sehingga tidak mudah untuk diserang hama dan penyakit. Seperti halnya juga pada tanaman bawang. Kelihatannya hijau, tapi lama-lama menguning-menguning akhirnya terserang moler. Itu kenapa? Karena unsur-unsur nitrogennya terlalu tinggi.
Unsur silika tidak pernah kita perhatikan. Unsur kalsium tidak kita perhatikan. Sehingga terjadi complang. Nah, tanaman yang sehat, yang seimbang nutrisinya, seimbang itu tidak harus sama ya. Tidak harus sama bahwa harus 16-6. Enggak begitu juga. Jadi itu kan takaran itu harus menyesuaikan kondisi tanaman. Tidak bisa kita flatkan bahwa padi kebutuhan nitrogennya sekian, fosfatnya sekian, kaliumnya sekian, itu nggak bisa. Karena kenapa? Ini ada iklim di situ, ada cuaca di situ, sehingga kalau saya pribadi ditanya berapa dosis yang harus diberikan, saya wajib meminta foto ataupun videonya. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa menganalisa daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, sehingga nanti kita bisa melihat, oh ini kekurangannya ini, unsur kalium misalnya kekurangan di situ. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluarkan dosis pasti, nah itu akal-akalan saja, karena dosis ataupun kondisi tanaman itu semua tidak sama. Satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, maka cerdas-cerdaslah kita melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga pertumbuhannya tidak stuck, pembuahannya tidak maksimal gitu kan. Itu. Nah, di dalam pertumbuhan tanaman itu juga itu kan penting untuk kita bedah dalam arti misalnya tanaman padi. Usia pertumbuhan, usia vegetatif itu dia banyak membutuhkan yang namanya nitrogen, amonium. Itu untuk pertumbuhan. Tapi kalau sudah di generatif atau di pembuahan, dia tidak butuh amonium lagi, nitrogen amonium, dia butuh nitrogen nitrat. Itu perbedaannya. Jadi jangan nanti padinya sudah usia 50 hari masih aja dikasih urea. Itu yang penting kita harus pelajari. Nah, tapi kalau masih usia 7 hari sampai dengan 40 hari, silakan saja karena itu masih dalam usia-usia pertumbuhan. Dikasih nitrogen amonium nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk di generatif, masa pembuahan, jangan dikasih amonium lagi, kasihnya yang nitrat supaya itu bisa terserap sempurna begitu. Sama juga ketika kita melakukan pemupukan tunggal, misalnya menggunakan KCL, menggunakan TSP. Nah, ini diberikan itu di awal-awal, di awal masa pertumbuhan. Karena kenapa? TSP, KCL ini masuk dalam kelompok pupuk slow release, lambat tersedia. Jadi jangan dikasihnya TSP KCL ini untuk padi misalnya atau jagung di usia generatif. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dimaksimalkan. Karena dia harus dirubah menjadi bentuk tersedia. Jadi butuh 1 bulan 2 bulan untuk bisa diserap oleh tanaman kita. Nah, kalau sudah di generatif baru kita memberikan, pasti tidak akan sempurna akar ini menyerapnya. Jadi kalau di generatif pastikan fosfat atau kalium yang sudah berbentuk P2O5 yang bisa bisa langsung diserap. Nah, itu teman-teman. Jadi harus kita pahami bahwa memang tanaman ini membutuhkan pupuk. Tetapi pupuk yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tanaman, inilah yang harus kita pelajari. Sama misalnya kalau di tanaman bawang merah. Kalau tanaman bawang merah masuk di 35 hari, unsur-unsur yang paling dibutuhkan itu adalah unsur kalsium, magnesium, kalium, fosfat. Nah, ini unsur-unsur yang paling dibutuhkan di masa-masa generatif karena dia akan membentuk umbi. Jadi jangan lagi diberikan pupuk-pupuk yang mengandung amonium, ureanya misalnya atau nitrogennya. Karena kenapa? Sudah tidak maksimal gitu. Bahkan kalau saya pribadi khusus untuk tanaman bawang merah
itu saya selalu menganjurkan di usia 20 hari atau di usia 10 hari langsung masuk di pemupukan kalau nitrogennya menggunakan nitrat. Karena apa? Karena masa vegetatif dari bawang merah ini sebentar itu hanya 30 harian, dia sudah masuk di generatif. Sehingga kalau misalnya itu telat pemberian unsur-unsur tersedianya, dia bisa jadi stagnan begitu. Nah, karena usia bawang merah ini sifatnya cepat, usia 65 hari, ada yang 55 hari kalau musim hujan sudah dipanen, sehingga butuh pupuk-pupuk yang cepat tersedia. Pupuk-pupuk yang begitu sampai di tanah itu langsung diserap oleh akar. Jangan menggunakan pupuk-pupuk tunggal. Nah, karena kenapa? Itu lama prosesingnya. Nah, itu. Nah, ketika misalnya kita berbicara pupuk, tentu banyak pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman padi itu minimalnya dia harus menyerap unsur nutrisi di 17 unsur. Nah, tentu hara makro yang 6 itu yang paling dominan. Ditambah unsur mikronya silika yang paling dominan. Nah, karena kebutuhan inilah maka kita harus berikan. Jadi kalau biasanya menggunakan 800 kilo pemupukan, 400 kilo urea, 400 kilo ponska, ini harusnya ureanya itu dikurangi. Kenapa? Karena di ponska juga sudah ada ureanya. Jadi mending pakai 100 kilo urea, nanti selebihnya itu diganti dengan pupuk yang ada unsur magnesium, kalsium, sulfur supaya berimbang tanaman kita itu. Nah, begitu juga pada jagung. Nah, yang kadang-kadang ini kurang pas cara pemupukan di jagung itu ketika hanya ditugal saja seperti itu atau dibuat kelompok-kelompok itu di dekat-dekat perakaran ini. Ini kalau pupuknya itu urea, maka yang akan menguap itu 60%. Nah, kalau di musim kemarau atau di musim dingin itu bisa tercuci itu sampai dengan 50%. Nah, jadi memupuk jagung ini yang efektif itu dengan cara dikocor. Nah, itu kita bisa menghemat pupuk tetapi langsung diserap oleh tanaman gitu. Nah, kalau alasannya karena ini susah terlalu ribet dalam dalam pelaksanaannya atau membutuhkan biaya penyemprotan apa segala macam, saya mau katakan itu nanti akan terbayar ketika sudah panen. Kalau pupuk yang Anda berikan sudah pas dan metode pengaplikasiannya pas, maka tentu di hasil panen juga akan maksimal. Tetapi kalau sebaliknya kita memupuknya juga sudah kelebihan dosis atau kekurangan dosis, tambah pemupukannya juga tidak tidak pas, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, teman-teman, di dalam kita berbudidaya tanaman ini tentu harus terus belajar. Harus mempelajari bagaimana siklus pertumbuhan tanamannya itu. Jadi jangan menjadi petani-petani yang ikut-ikutan. Petani yang apa yang dilakukan oleh tetangga itu juga yang kita lakukan. Karena kenapa? Belum tentu tanah yang kita tanami padi misalnya itu sama dengan yang ditanami oleh tetangga kita. Jadi tentu kebutuhan nutrisinya akan berbeda. Kalau misalnya tetangga kita basic tanahnya masih subur, sementara kita basic tanahnya ini asam-asaman, lah terus mau disamakan dosisnya, kan tidak boleh harusnya. Makanya tolak ukur pemupukan itu ada pada pH. Semakin netral pH-nya, maka semakin sedikit pemupukannya. Semakin asam tanahnya, harusnya semakin ditambah dosisnya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang tanah asam itu akan banyak partikel-partikel dari pupuk ini yang akan terikat. Tentu dosis harus dinaikkan begitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, naikkan dulu pH-nya sebelum melakukan pemupukan. Makanya selalu saya katakan, jangan memupuk sebelum netral tanahnya. Jadi, jangan memupuk sebelum netral tanahnya.
upayakan memperbaiki pH tanah dulu, baru melakukan pemupukan. Memperbaiki pH tanah ini menggunakan pembenah tanah. Namanya pembenah tanah, dia akan memperbaiki. Kalau dia asam akan dinaikkan, kalau dia basah itu akan diturunkan. Nah, macam-macam. Saya selalu merekomendasikan garam krosok. Kalau misalnya tidak mau menggunakan garam krosok, pakai kapur dolomit. Nah, pakai kapur dolomit tentu dosisnya lebih tinggi. Kalau misalnya tidak mau kapur dolomit, gunakan nanozeolit yang kehalusannya tinggi karena pH-nya sudah 12. Itu bisa jadi pembenah tanah. Kalau tidak mau pakai ini juga, pakai asam humat. Itu semua juga adalah pembenah tanah. Maksudnya pembenah tanah itu adalah memperbaiki unsur fisik, biologi, dan kimia tanah. Terutama pada pH dan KTK, kapasitas tukar kation di dalam tanah, sehingga penyerapan nutrisi atau penyerapan pupuk yang kita berikan itu bisa maksimal begitu. Pupuk yang banyak itu tidak menjamin panen kita berhasil. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi banyak faktornya. Keseimbangan di dalam pemupukan atau memilih pupuk. Yang kedua, penyerapan pada pupuk di akar tanaman. Nah, yang ketiga juga kadang-kadang kita melakukan pemupukan itu kondisi tanahnya tidak siap menerima pupuk. Misal di padi, airnya terlalu banyak atau tanahnya terlalu kering. Itu jangan melakukan pemupukan. Kondisi tanah yang kering itu tidak bisa dilakukan pemupukan. Kenapa? Karena pupuk mengharapkan menyerap nutrisi itu bersama dengan air. Begitu khususnya di padi. Oh, di padi ini jangan melakukan pemupukan pada kondisi kering, tanahnya terbelah seperti itu, terretak-retak. Jangan melakukan pemupukan di kondisi itu. Kenapa? Apalagi kalau menggunakan urea. Urea itu harus sesegera mungkin bercampur air. Nah, itu kalau saya bilang biasanya macak-macak. Itu harus bercampur air karena kenapa? Di situ adalah amonium, di situ adalah gas. Kalau terkena sinar matahari dia akan menguap. Kalau dia tercampur dengan air yang banyak dia akan tercuci. Nah, olehnya macak-macak. Lalu bagaimana pada tanaman jagung? Itulah kenapa saya bilang hendaknya itu dikocor kalau mau pertumbuhannya maksimal gitu. Jangan ditugal-tugal seperti itu, tidak ditutup juga lubang yang tadi itu tidak ditutup lagi, menguap pupuknya gitu. Nah, begitu juga kalau di bawang merah. Kalau di bawang merah sebaiknya kalau misalnya melakukan pemupukan, setelah pemupukan itu lakukan penyiraman yang sifatnya tidak sampai mengalir air itu. Dia cukup basah saja, masuk ke dalam itu pupuk, nah nanti bisa langsung diserap oleh tanaman kita. Begitu teman-teman. Jadi upayakan di dalam melakukan pemupukan, perhatikan unsur-unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur-unsur apa yang kurang di tanaman itu, sehingga begitu kita memupuk itu bisa maksimal. Jangan terlalu banyak memupuknya kalau misalnya kita tidak tahu keseimbangannya. Kalaupun misalnya kita menggunakan urea Ponska, monggo saja, tapi lihat dosis yang harus kita berikan. Yang keduanya, terus berikan juga unsur-unsur yang lain, kalsium, magnesium, sulfur, silika, boron, mangan, zinc, kobal, aluminium misalnya, itu diberikan semua supaya sempurna pertumbuhan tanaman itu. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan sehingga betul-betul kita bisa mempelajari siklus pemupukan tanaman dan bisa memaksimalkan hasil panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.